Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya boleh ada di tempat ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Saat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. Judulnya, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Ayat 38, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak kehilangan upahnya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya mau membagikan berkat ini, ya. Bagaimana murid Yesus yang bernama Yohanes melihat ada orang lain di luar komunitas rasul-rasul mencoba mengusir setan demi nama Yesus. Nah, saya boleh merasakan bagaimana situasi pada saat itu ketika Yesus lagi viral-viralnya dalam pelayanannya dengan namanya yang penuh kuasa itu, saudaraku. Ya, Yesus melakukan banyak mujizat dan setan-setan pun takut kepadanya. Kita sudah mengetahui bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan dari orang gila di Gerasa, bagaimana setan-setan itu bisa keluar dari orang gila itu dan masuk ke dalam babi-babi, dan babi-babi itu jatuh ke dalam jurang. Nah, sudah barang tentu bahwa berita apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu dengan cepat tersiar di mana-mana, karena dari satu kisah ini saja, ketika orang gila di Gerasa ini disembuhkan, itu satu kampung mendengar kesaksiannya bagaimana nama Yesus, kuasa nama Yesus, orang Nazaret itu, anak Allah itu, penuh dengan power, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kuasa. Setan-setan pun gemetar. Itu sebabnya banyak orang-orang menjadi suka, banyak orang-orang menjadi percaya, banyak orang-orang yang meyakini bahwa nama Yesus itu adalah nama yang ajaib. Nah, kemudian ketika satu kali ada orang lain yang sebenarnya bukan dari antara ke-12 murid Yesus. Lalu karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah seorang anak Allah, bahwa Yesus itu adalah manusia yang penuh perkasa, bahwa Yesus itu adalah penguasa alam semesta ini. Kalau setan-setan pun tunduk kepadanya, maka semua masalah yang diakibatkan oleh setan-setan pun, termasuk sakit penyakit, bahkan kekacauan, bahkan kehancuran, itu semuanya akan bisa diusir dengan nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara-saudaraku, orang-orang lain di luar murid-murid Yesus ini memakai nama itu. Haleluya. Ya, kemudian mereka mencoba untuk mengusir setan demi nama Yesus itu, dan ternyata setan-setan itu pun keluar. Begitu ajaibnya nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata setelah Yohanes murid Yesus itu mencoba melarang mereka, tetapi Yesus memanggil Yohanes dan Yesus berkata, kamu jangan larang orang itu, karena tidak seorang pun yang dapat mengumpat aku ketika mereka menggunakan namaku, kata Tuhan Yesus. Pasti mereka akan menjadi percaya. Saudaraku, pada saat ini saya mau jelaskan, siapapun saudara, siapapun kita, saudara, kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Raja semesta alam, Yesus anak Allah yang ajaib, maka nama itu bisa kita pakai. Bukan berarti kita sembarangan menyebut nama Yesus, tidak, saudaraku. Tetapi ketika kita memang membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan keajaiban, cuman hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu nama Yesus. Nah, sayangnya saudara, banyak hamba-hamba Tuhan selalu membatasi karya dan kekuatan serta kuasa nama Yesus. Dan sampai hari ini akhirnya mereka pun tidak melakukan sedikit pun perkara-perkara keajaiban. Padahal mereka disebut pelayan-pelayan Tuhan, padahal mereka disebut hamba-hamba Tuhan, padahal mereka disebut pemimpin-pemimpin jemaat.
tetapi faktanya mereka tidak membawa dampak sedikit pun. Tetapi ada orang-orang lain, mungkin mereka masih generasi muda dan masih terlalu muda, namun mereka punya kepercayaan yang kuat. Mereka yakin betul bahwa kalau Tuhan Yesus pakai rasul-rasulnya Tuhan, maka saat ini pun ketika generasi-generasi muda ini percaya bahwa kalau Tuhan Yesus pakai zaman dulu rasul-rasul, maka di zaman ini pun Tuhan akan pakai anak-anak muda. Sekalipun mungkin sebutan rasul itu di zaman dahulu, tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan mengurapi rasul-rasul 2000 tahun yang lalu, maka Tuhan juga akan mengurapi anak-anak muda dengan pengurapan rasul-rasul. Itu sebabnya dikatakan di ayat 41, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, rasul-rasul Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Haleluya. Nah, saya percaya saudaraku, kalau Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu melepaskan kuasanya kepada rasul-rasulnya untuk melakukan tanda-tanda ajaib, di zaman ini pun saya percaya Bapa di surga tetap akan memberikan pengurapan yang sama, bahkan lebih besar daripada masa itu, karena tantangan di zaman ini lebih berat saudaraku. Itu sebabnya Tuhan memperlengkapi hamba-hambanya, orang-orang percaya dengan kuasa yang double porsi. Saya mengajak saudara-saudara untuk lebih yakin lagi, lebih percaya, lebih sungguh-sungguh bahwa Yesus tidak membatasi kuasanya. Justru Yesus sedang mencari siapa yang mau dipakainya, dan siapa yang percaya, maka Roh Kudus adalah sarana dari Bapa untuk mengurapi saudara dengan otoritas, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saya percaya saudara-saudara akan dipakai Tuhan Yesus untuk melakukan perkara-perkara besar, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Saudara-saudara akan dipakai Tuhan untuk pelayanan karunia kesembuhan, mengusir setan-setan, bahkan melakukan tanda-tanda ajaib. Haleluya, praise the Lord. Sekali lagi saudaraku, Markus 9 ayat 38 sampai 41. Yesus sendiri tidak melarang orang-orang lain yang sekalipun bukan murid-muridnya untuk melakukan dan mengusir setan demi namanya. Karena Yesus tahu, Yesus percaya, barang siapa yang memanggil nama Yesus dan melakukan pelayanan dan melakukan tanda-tanda ajaib, orang itu tidak akan bisa mengumpat nama Yesus. Karena saya percaya dengan cara itu orang-orang akan semakin percaya dan banyak orang-orang akan semakin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kalau orang-orang biasa aja dipakai Tuhan karena dia percaya nama Yesus, maka lewat video ini saya mengundang saudara untuk tetap yakin dan percaya bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama yang ada di bawah kolong langit ini untuk menyelamatkan umat manusia. Sekali lagi, percayalah kepada nama Yesus, engkau pasti akan selamat. Haleluya. Dari tempat ini, Pastor Daud mengucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.